Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Naura Salsabila, biasanya dipanggil Salsa, dari program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi secara singkat. Materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam disebut dengan istilah imamah atau khiwamah, berarti bertanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam meliputi yang pertama, tanggung jawab, keadilan, musyawarah, dan kasih sayang. Karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu kasih sayang. Contohnya, lembut dengan keluarga, membantu pekerjaan rumah. Yang kedua, adil terhadap istri. Contohnya, membagi perhatian dan nafkah, serta membagi waktu secara adil. Yang ketiga, yaitu musyawarah. Contohnya, menghargai pendapat istri dan bermusyawarah dengan istri. Yang keempat, keteladanan. Dari dalil hadis riwayat Al-Ahzab 21, dari dalil tersebut kita dapat belajar bahwa seseorang pemimpin dapat memberikan contoh yang baik, memiliki sikap sabar dan bijaksana, serta mampu mengendalikan emosinya. Yang kelima, komunikatif dan empatik. Contohnya, merespon kecemburuan istri dengan sabar dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keenam yaitu visioner dan bertanggung jawab. Contohnya, seperti tidak reaktif atau keras. Relevansi dengan kepemimpinan keluarga modern, yang pertama yaitu membangun komunikasi yang sehat. Yang kedua, menumbuhkan pendidikan karakter dalam keluarga. Dan yang ketiga, menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Kriteria mencari jodoh menurut Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu mengutamakan agamanya. Yang kedua, memilih yang berakhlak baik. Yang ketiga, memilih yang seimbang. Dan yang keempat, memilih yang penyayang dan sabar. Dan yang terakhir yaitu diperbolehkan melihat calon sebelum menikah. Masuk ke pembahasan topik yang kedua, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomian Islam pada zaman Rasulullah. Sebelum Islam, praktik ekonomi di Jazirah Arab sering melibatkan riba, monopoli, penimbunan, dan distribusi kekayaan yang timpang. Kedatangan Islam dalam kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi titik perubahan menuju sistem yang lebih adil dan etis. Hakikat kepemimpinan Rasulullah SAW dalam ekonomi meliputi aspek spiritual, politik, dan ekonomi. Landasan utamanya yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Diterjemahkan ke praktik ekonomi menjadi kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan dalam pengelolaan, dan keterbukaan dalam transaksi. Sistem ekonomi Islam pada masa Madinah setelah hijrah, Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah berdasar keadilan sosial, distribusi kekayaan yang proporsional, dan aturan bersama. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yaitu yang pertama, larangan riba, menjaga transaksi bebas bunga. Yang kedua, larangan harar, mencegah ketidakjelasan yang merugikan pihak. Yang ketiga, larangan masyir, menolak perjudian dan spekulasi berlebihan. Yang keempat, keadilan dan transparansi. Transaksi harus adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Instrumen sosial berfungsi sebagai mekanisme pemerataan dan perlindungan sosial. Yang pertama yaitu zakat, infak, sedekah, menyalurkan kekayaan kepada yang membutuhkan. Kedua, wakaf sebagai investasi sosial jangka panjang yang menjaga manfaat berkelanjutan untuk komunitas. Investasi yang dibenarkan dalam Islam yang pertama yaitu investasi produktif. Dana diarahkan ke sektor real yang memberi manfaat sosial. Yang kedua, adil dan transparan.
akad jelas, informasi lengkap, tata kelola yang baik. Investasi yang dilarang mengandung riba, ketidakjelasan akad atau objek, unsur perjudian, penipuan, serta manipulasi harga, dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Masuk ke pembahasan topik yang ketiga, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Secara etimologis, siyasah berasal dari kata sasa yasusu, yang berarti mengatur, mengendalikan, atau mengurus. Dalam khazanah pemikiran Islam, politik bukanlah sekedar perebutan kekuasaan, melainkan upaya mengatur urusan umat demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam Islam, agama dan negara diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Al-Ghazali menggambarkan hubungan ini dengan sangat apik. Agama adalah pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Prinsip-prinsip dasar politik Islam merupakan nilai universal yang menjadi ruh kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tauhid, keyakinan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Manusia hanya pemegang mandat di bumi. Kedua, keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa memandang status sosial. Yang ketiga, musyawarah, mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat atau ahli. Yang keempat, amanah dan akuntabilitas. Kekuasaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan. Konteks sosial politik Arab pra-Islam yang pertama yaitu struktur sosial masyarakat Arab jahiliyah. Masyarakat Arab sebelum Islam hidup dalam sistem kesukuan yang sangat kuat. Identitas individu ditentukan oleh garis keturunan, bukan kewarganegaraan. Yang kedua, sistem kepemimpinan pra-Islam. Kepemimpinan di Mekah dijalankan oleh oligarki Quraisy melalui lembaga bernama Darun Nadwa. Keputusan diambil oleh para kepala suku yang memiliki kekuasaan, ekonomi, dan militer dominan. Tidak ada hukum tertulis yang mengikat. Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum rimba. Yang ketiga, konflik sosial di Mekah dan Yathrib. Di Mekah terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam antara elit Quraisy dan kaum duafa, serta penindasan terhadap gerakan pemikiran baru. Di Madinah, terjadi perang saudara berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj yang melemahkan tatanan sosial mereka. Kondisi kekosongan kepemimpinan yang adil inilah yang membuat mereka menjadi sosok pemersatu dari luar. Yang keempat, kebutuhan akan kepemimpinan pemersatu. Dunia Arab saat itu membutuhkan sistem yang mampu menghapus sekat-sekat kesukuan yang destruktif. Islam hadir menawarkan ukhuwah Islamiyah sebagai pengganti kesukuan yang kemudian menjadi model sosial utama Rasulullah SAW dalam membangun negara di Madinah. Rasulullah SAW sebagai pemimpin politik. Yang pertama, status Rasulullah SAW sebagai dualitas dan integrasi peran. Kepemimpinan Rasulullah SAW bersifat unik karena menggabungkan otoritas spiritual dan temporal secara simultan. Yang pertama, Nabi dan Rasul sebagai penyampai wahyu dan rujukan moral tertinggi. Kedua, Kepala Negara Madinah sebagai penanggung jawab urusan administrasi, keamanan, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, Panglima Militer sebagai perancang strategi pertahanan dan kepemimpinan pasukan dalam pertempuran seperti Badar dan Khandaq. Yang keempat, Hakim dan Legislator sebagai pemutus perkara hukum
dan penjelas operasional dari prinsip-prinsip hukum global dalam Al-Quran. Sumber legitimasi kepemimpinan. Legitimasi politik Rasulullah SAW berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama, wahyu. Penunjukan oleh Tuhan yang memberikan otoritas moral mutlak. Yang kedua, konsensus umat. Pengakuan sukarela dari rakyat. Peristiwa Baiat Aqobah 1 dan 2 adalah bentuk kontrak sosial atau perjanjian politik antara penduduk Madinah dan Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah. Yang ketiga, karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Secara ringkas, karakter beliau adalah perpaduan antara ketegasan prinsip dan kelembutan metode. Yang pertama, visioner, mampu melihat jauh ke depan melampaui kepentingan sesaat. Kedua, moral dan etik. Politik tidak dipisahkan dari akhlak. Yang ketiga, inklusif, merangkul semua golongan, baik Muslim, Yahudi, maupun kaum pagan. Yang keempat, berbasis pelayanan. Beliau menempatkan diri sebagai pengayom, bukan penguasa yang dilayani. Sistem kepemimpinan politik di negara Madinah. Yang pertama, terbentuknya negara Madinah. Negara Madinah berdiri bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui kesepakatan politik. Hijrah adalah perpindahan basis, massa, dan pusat komando yang kemudian diinstitusikan sebagai sebuah negara berdaulat. Kedua, Piagam Madinah sebagai konstitusi. Piagam Madinah dianggap oleh para sejarawan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Poin-poin utamanya meliputi prinsip pluralisme, mengakui keberagaman suku dan agama sebagai satu kesatuan umat. Kedua, jaminan kebebasan beragama. Kelompok Yahudi dan penganut agama Islam memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinannya. Yang ketiga, supremasi hukum. Konflik yang tidak bisa diselesaikan harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW sebagai otoritas tertinggi. Struktur pemerintahan. Meskipun sederhana, struktur pemerintahan sudah mulai terbentuk. Pemimpin tertinggi yaitu Rasulullah SAW, pemegang kendali kebijakan makro. Delegasi dan amil, beliau mengutus sahabat ke berbagai daerah untuk menjadi gubernur atau pemungut zakat. Hadi atau hakim, penunjukan individu khusus untuk menyelesaikan sengketa sipil di wilayah-wilayah tertentu. Keempat, hubungan negara dan masyarakat. Masyarakat memiliki akses langsung untuk memberikan masukan atau kritik kepada pemimpin. Tidak ada barikade birokrasi yang menghalangi rakyat kecil untuk bertemu dengan kepala negara. Kelima, sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah. Rasulullah SAW seringkali tidak mengambil keputusan sendiri dalam urusan duniawi atau strategis. Contohnya, menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit dalam perang Khandaq, mengikuti pendapat mayoritas pemuda untuk keluar kota dalam perang Uhud, meskipun beliau sendiri awalnya cenderung bertahan di dalam kota. Memasuki prinsip-prinsip kepemimpinan politik Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu keadilan hukum tanpa diskriminasi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, keseimbangan otoritas dan kasih sayang. Keempat, kepemimpinan berbasis akhlak. Serta yang terakhir, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Strategi negosiasi Rasulullah SAW dalam politik Islam. Yang pertama yaitu negosiasi sebagai instrumen politik Islam. Bagi Rasulullah SAW, negosiasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan tanpa pertumpahan darah. Kedua, prinsip-prinsip negosiasi Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu realisme politik dan akidah.
Beliau memahami peta kekuatan lawan secara objektif tanpa mengorbankan prinsip tauhid. Yang kedua, fleksibilitas strategis, bersedia mengalah pada hal-hal teknis atau simbol demi mendapatkan kemenangan substansial. Yang ketiga, kemaslahatan jangka panjang, fokus pada hasil akhir yang lebih besar, bukan sekedar gengsi sesaat. Yang ketiga, studi kasus negosiasi utama. Yang pertama yaitu Piagam Madinah. Ini adalah negosiasi lintas iman dan etnis. Rasulullah SAW berhasil meyakinkan komunitas Yahudi dalam kaum musyrik Madinah untuk menyepakati satu tujuan, pertahanan bersama. Beliau memposisikan diri bukan sebagai diktator muslim, melainkan sebagai penengah dan penjamin keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Yang kedua, Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama yaitu konsensus strategis. Beliau menerima syarat yang sekilas merugikan, seperti menghapus kata Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah dari draft perjanjian karena keberatan pihak Quraisy. Kedua, pengendalian ego politik. Meskipun para sahabat termasuk Umar bin Khattab merasa terhina, Rasulullah SAW melihat bahwa gencatan senjata selama 10 tahun adalah peluang dakwah yang sangat besar. Hasilnya, pasca Hudaybiyah, jumlah pemeluk Islam meningkat jauh lebih pesat dibandingkan masa perang, membuktikan bahwa stabilitas politik adalah katalisator dakwah. Etika komunikasi dan diplomasi Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu bahasa persuasif, menggunakan diksi yang dihormati oleh lawan bicara. Kedua, empati terhadap lawan, memahami kekhawatiran pihak lawan, misal kekhawatiran Quraisy akan jalur perdagangan mereka untuk mencari jalan tengah. Yang ketiga, menjaga martabat pihak lain. Dalam setiap kemenangan diplomasi, beliau tidak pernah mempermalukan pihak yang kalah, sehingga mencegah timbulnya dendam politik. Dampak dan warisan politik kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu model kepemimpinan politik Islam normatif. Kepemimpinan Rasulullah SAW meninggalkan cetak biru bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan. Model ini bersifat normatif. Yang kedua, pengaruh terhadap sistem khilafah pasca wafat Rasulullah SAW. Sistem yang dibangun di Madinah menjadi fondasi bagi era Khulafaur Rasyidin. Meskipun suksesi kepemimpinan berubah menjadi sistem pemilihan, prinsip-prinsip dasar seperti Piagam Madinah tetap menjadi rujukan dalam mengatur masyarakat yang majemuk dan menjaga stabilitas negara yang kian meluas. Yang ketiga, kontribusi terhadap teori politik Islam klasik. Praktik-praktik kenabian menginspirasi lahirnya karya-karya besar dalam khazanah intelektual Islam, seperti yang pertama, Al-Mawardi dengan konsep imamah dan syarat pemimpin. Kedua, Al-Faribi dengan konsep Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama. Yang ketiga, Ibnu Khaldun dalam analisis sosial politik dan ashabiyah. Relevansi dalam wacana politik Islam modern. Di era modern, prinsip Piagam Madinah sering dijadikan rujukan bagi pembentukan negara bangsa yang demokratis namun tetap religius. Konsep umat yang inklusif membuktikan bahwa Islam dapat bersinergi dengan keberagaman global. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.